Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alfi. Apa kabar, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Danang. Baik, Mas. Wih. Ini habis apa? Kemarin mudik colongan di Boyolali tapi aman, semuanya protokol kesehatannya sudah Siap. tercukupi semua, jadi tidak ada masalah pas Mantap. mudik walaupun cuma 2 jam Semarang Boyolali, tapi alhamdulillah aman sehat. Oke. Ini posisi di Semarang apa Boyolali? Ini posisi sudah di Semarang tadi Oh, udah di pagi, Semarang. sudah Oke. perjalanan karena 1 Juni kan sudah mulai banyak kegiatan yang menunggu walaupun masih pandemi ya, Mas Danang ya. Oke. Tapi teman-teman, kita hari ini ngetek di hari Sabtu, tanggal 30 Mei. Mas, saya dengar berita hari ini katanya naik ya COVID positif di Semarang. Itu jadi nggak tuh nanti pelonggaran kira-kira? Tadi sempat baca-baca juga berita dari teman-teman Suara Merdeka yang lain bahwa kabarnya sih 90 ya, jadi 2 kali lipat gitu naiknya. Karena itu Pak Hendi katanya juga belum mau mengambil kebijakan new normal, itu kayaknya belum, masih PKM kemungkinan besar. Tapi enggak tahu ini PKM-nya mau dinaikkan ke PSBB apa enggak, belum tahu juga. Mungkin masih tetap PKM, tapi belum new normal seperti di negara-negara lain ataupun di Jakarta. Kalau negara lain kan new normal itu kan memang mereka udah turun jadi new normal. Nah, di Indonesia ini mungkin beberapa daerah masih gampang buat ngelakuin new normal itu, Mas Dana. Mantap. Memang kalau ngobrol sama wartawan nih, wawasannya luas sekali. Jadi buat teman-teman yang belum sempat kenal, mungkin kalau teman-teman mengikuti Suara Merdeka, hampir banyak liputan di dunia olahraga maupun di bidang pendidikan ya, Mas, sekarang ya? Sekarang pendidikan, per Februari 2020 pendidikan olahraga. Oh iya, per Februari. 2015. Jadi kalau ada di situ tulisannya apa ya? Kontributor atau apa, Mas, tulisannya? Penulis, Penulis. Muhammad Alfi Maksud, biasanya disingkat, kodenya ada kode tersendiri. Oh. Tapi di foto biasanya ada nama terangnya, sehingga wah ini foto, misalnya dulu PSIS fotonya selalu mungkin Muhammad Alfi Maksud. Mungkin siapa ya, banyak orang mungkin yang baca Suara Merdeka mungkin akan akrab Muhammad Alfi Maksud selama 3 tahun terakhir. Atau Tribun Jateng dulu dari 2015 juga selalu ada nama saya. Mungkin kan dulu pas saya kecil selalu baca, oh ini siapa, Maulana F. Fahmi itu siapa. Ternyata pas saya bekerja ketemu sama orangnya, oh ini tahu Maulana F. Fahmi gitu. Biasanya kalau orang baca koran tuh gitu, nggak tahu orangnya tapi tahu namanya gitu. Iya, siap. Nah, hari ini The Podcast Virtual menghadirkan Mas Alfi karena saya pengen mendapatkan sebuah perspektif. Walaupun sekarang Mas Alfi sudah di dunia pendidikan, tapi Mas Alfi masih aktif meliput di olahraga, dan kemarin atau tahun-tahun sebelumnya beliau sangat aktif di olahraga di Semarang, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Artinya saya pengen mendapatkan sebuah perspektif dari Mas Alfi berkaitan dengan mungkin peluang kerjanya buat para mahasiswa yang konsen di dunia media mungkin, atau siapa tahu ada yang tertarik juga. Artinya peluang-peluang menjadi kontributor atau wartawan di media, baik offline maupun online kan juga sangat terbuka, sehingga saya tertarik untuk ngulik Mas Alfi. Jadi teman-teman yang masih nonton silakan disaksikan sampai akhir. Mungkin pertanyaan pertama gini, Mas, apa di masa pandemi ini Mas Alfi masih ngeliput? Ya, di masa pandemi ini emang sejak tanggal 16 Maret ya, 16 Maret kan di banyak kampus. Kalau bagi saya kan waktu itu sekarang di pendidikan sangat berdampak pada kampus, sekolah dan lain-lain. Jadi iklim kerja saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus itu. Seperti di UGRIS saya seharusnya tanggal 18 itu ada pameran seni rupa. Waktu itu dihubungi Humas, tapi ketika ada pandemi, Humas membatalkan karena kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan kan. Semuanya harus lewat online semua, dan itu tidak hanya di UGRIS, banyak kegiatan-kegiatan lain seperti saya juga masih ada tugas di BPWS Pemali Juwana, itu ada kegiatan Hari Air Sedunia juga batal. Itu pokoknya beruntun ketika sebelum tanggal 16 itu semua cancel lah istilahnya. Karena narasumber cancel, tapi selama 16, pokoknya intinya tuh 16 sampai tanggal 29 Mei kemarin tuh saya bekerja
eh, di rumah saja, dan beberapa kali ketika ada liputan yang memang memerlukan saya ke luar, seperti harus ada kegiatan webinar tapi saya harus datang ke UNES misalnya ya. Saya datang ke Humas gitu untuk melihat di sana, nanti wawancara sama Pak Rektor, walaupun tetap jaga jarak. Hal itu tetap beberapa kali dilakukan. Tapi biasanya paling banyak emang wawancara lewat telepon ataupun ada rilis dari humas-humas yang melakukan kegiatan seperti di UGRIS ataupun di Unika, di UNES dan lain sebagainya. Kalau olahraga, saya lebih banyak nulisnya di rumah olahraga. Oke. Selama ini ya, selama pandemi ini saya nulisnya di rumah saja. Oke, sebelum lanjut ke sana, saya pengen flashback dulu deh. Mas Alfi itu mulai jadi wartawan mulai kapan ya? Atau background Mas Alfi itu sebenarnya apa sih? Dulu kuliahnya? Saya itu ya bukan jadi wartawan, yang menggeluti jurnalistik itu sejak semester awal kuliah di Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Undip. Waktu itu Undip. Saya ingat itu September 2007 saya langsung habis upacara penerimaan mahasiswa baru. Saya kan di SMA bisa dibilang terlalu introvert gitu Mas. Saya ingin membangun karakter baru ketika masuk di universitas. Jadi saya langsung aktif, dan pilihan saya itu masuk ke lembaga pers mahasiswa Manunggal waktu itu. Kenapa saya mengambil dunia pers? Karena sejak 2002 itu saya kelas 2 SMP, saya itu sudah menggemari baca bola, soccer setiap minggu ya. Dan saya itu selalu baca semua ulasannya dari halaman 1, dan judul itu saya baca semua per subjudul. Ini hari ini ulasannya apa, sampai halaman paling belakang itu halaman olahraga, cabang olahraga lain biasanya. Tak baca semuanya setiap hari Jumat, setiap hari Kamis. Saya beli dua koran itu, dan saya dari situ sampai saat ini tuh gaya bahasa saya kalau nulis semua punya inspirasinya dari situ. Jadi ketika saya masuk Manunggal, LPM Manunggal di Undip tahun 2007 itu, saya sudah sedikit tahu lah cara menulis, dan akhirnya dari LPM Manunggal itu saya menjalani KKL ya, kuliah kerja lapangan, karena saya dekat dengan beberapa senior yang masuk di Suara Merdeka sebagai freelancer. Waktu itu freelancer itu untuk harian Suara Muda edisi minggu saja, berarti saya liputan itu antara hari Senin sampai hari Kamis. Itu untuk hari Minggu, diterbitkan di hari Minggu di Suara Merdeka. Dan itu ada rapat redaksinya juga, tapi status saya waktu itu 2011. Jadi 2007 sampai 2011 itu proses saya sebelum masuk ke bidang yang profesional walaupun freelance gitu Mas Jonan. Dan waktu 2011 itu saya menulis sampai akhir tahun. 2012 saya vakum. 2013 ketika masih kuliah itu 2013 Maret tanggal 18 Maret 2013 saya sudah langsung masuk ke karir profesional saya di Tribun Jateng gitu Mas Jateng. Itu juga spesial, waktu itu saya sebagai satu-satunya mahasiswa yang diterima kerja di sana. Ketika itu Tribun Jateng memang baru pertama kali rebranding gitu dari Warta Jateng ke Tribun Jateng. Tapi masih tetap di bawah Kompas Gramedia. Dan saat itu saya memang, wah ini sudah mau lulusan, saya banyak daftar media Indonesia, saya dipanggil sampai Tempo, dipanggil tes di Tempo, sampai tahap wawancara, tapi akhirnya gagal gara-gara saya status masih kuliah gitu. Nah, kenapa mereka itu Tribun Jateng kemungkinan meng-hire saya itu karena saya selama perjalanan 2007 sampai 2007 sampai 2013 saya itu punya pengalaman waktu itu jadi surveyor di Kompas. Dengan ikut LPM Manunggal itu banyak
banyak kesempatan saya bertemu dengan teman-teman dari fakultas lain ya, fakultas komunikasi. Saya tuh pernah sampai karena pengen bener-bener tahu jurnalistik tuh ikut ke kuliah di fakultas komunikasi bersama teman saya sekali lah waktu itu. Oh. Sampai kayak gitu. Terus Tapi maaf saya potong. Ini berarti memang cita-cita yang terwujud dengan profesi sekarang atau gimana, Mas? Memang dari dulu punya cita-cita sebagai wartawan atau gimana? Cita-cita saya tuh sejak kecil pengen nulis di harian bola sama soccer itu aja. Dalam benak saya emang seperti itu, walaupun ada cita-cita lain kayak semacam saya mau jadi lawyer, saya mau jadi akuntan. Waktu itu kan saya emang jurusannya IPS. Jadi saya waktu SMA berpikir apa saja yang pengen saya tempuh gitu lah. Waktu itu memang saya ngambil ujian mandiri di Undip itu memang ngambil hukum, terus ambil sastra Indonesia untuk pilihan kedua. Terus SPMB itu rencana pengen ngambil akuntansi UNS gitu. Terus ada juga kesempatan ada plan-plan lain gitu loh. Tapi akhirnya itu di ujian pertama itu saya dapatnya di sastra Indonesia Undip, saya ambil waktu itu. Walaupun sebenarnya saya juga belum terlalu banyak tahu soal sastra, tapi ketika saya diterima itu saya coba mencari tahu dan akhirnya saya ambil aja, saya nggak usah ikut SPMB, saya ikut ini. Dan saya teringat dengan cita-cita saya untuk jadi penulis dan komentator waktu itu. Kayak saya kan juga penggemar berat Wesley Huta Galung, terus penggemar berat tulisan-tulisannya Haryo gitu, Sabtu Haryo di bola itu saya benar-benar wah ini orang-orangnya cerdas-cerdas. Saya waktu itu belum tahu bahwa menulis terus ternyata mereka itu menulis itu menyadur dari bahasa-bahasa Inggris. Jadi ulasan-ulasan yang mereka berikan di bola itu dari sadur bahasa Inggris yang mereka kemas dengan bahasa mereka sendiri gitu, Mas. Itu yang membuat saya wah ini saya punya kesempatan ini. Ketika saya di Undip saya pengen karakter baru. Waktu itu di SMA saya hanya sebagai orang yang pendiam lah, walaupun ikut rohis gitu, saya ikut pramuka tapi saya pendiam. Saya pengen mengubah karakter saya itu di Semarang. Wah, sebagai anak Boyolali, anak desa Semarang, saya pengen jadi mahasiswa itu aktivis gitu. Aktivisnya apa lah? Aktivisnya itu ditulis. Jadi saya tekuni ini. Saya benar-benar pengen kalau nggak jadi wartawan ya jadi public relation gitu. Cita-cita saya itu sih. Iya. Jadi kita pertama kali kenal kayaknya dulu waktu saya masih aktif wasit kali ya, Mas ya. Wasit. Kita sering banget ketemu di event-event futsal. Mas Alfi pasti selalu ngeliput apa deh, Pokari, Hydro, apapun pokoknya event olahraga saat itu udah pasti ada Mas Alfi nih. Lah, tapi kalau boleh tahu Mas Alfi terjun di spesifik di olahraga saat itu ya, walaupun sekarang di pendidikan, itu memang memilih atau memang ditugaskan? Gimana tuh, Mas? Nah itu dari perjalanan di Tribun Jateng di Suara Muda dulu. Suara Muda itu saya bekerja di sebuah media itu tergantung sama job desk dari pimpinan. Ketika di Suara Muda semuanya tentang lifestyle, tentang komunitas, tentang kesehatan, tentang kuliner. Jadi tidak ada sama sekali tidak ada olahraga. Tapi karena saya memang punya keinginan, passionnya itu menulis apapun waktu itu. Tapi goalnya kan olahraga gitu Mas, jadi komentator, jadi apa gitu. Saya emang punya passion itu, jadi saya menjalani suara muda setiap hari Minggu itu ya, selama 1 tahun dengan rasa senang. Terus masuk ke Tribun Jateng 2013, setelah 2012 vakum ya. 2012 saya hanya menggeluti kuliah saja, sama beberapa kali nulis web di bsekan.com dulu, web kuliner. Tapi waktu itu tidak terlalu rutin karena saya harus fokusnya ke kuliah juga di skripsi waktu itu. Akhirnya 2013 saya masuk dan saya itu tadi lanjut yang tadi ya, sebagai seorang mahasiswa saya masuk di Tribun Jateng itu saya diberikan sebuah kepercayaan tinggi dari news
news produksinya Tribun Jakarta itu sebagai wartawan liputan khusus. Wartawan yang saat ini kalau di Tribun Jateng sering dibaca di halaman hari Senin itu halaman 1, biasanya kode wartawannya disamarkan untuk mengantisipasi menyelamatkan wartawan itu dari segala tekanan mungkin ya. Jadi selalu ditulis tim gitu. Tapi sampai saat ini untuk job desk itu berganti-ganti. Jadi orang nggak tahu ini, dan nulis berita ini yang menulis soal permasalahan ini apa yang lagi hangat di Jateng ini. Jadi tidak ada pihak-pihak yang bisa menekan lah istilahnya. Mereka di Jateng bisa membuat itu secara independen dan membuat solusi agar permasalahan itu bisa terselesaikan. Sejak di 2013 Maret 18 Maret saya dapat tugas itu. Sementara tugas-tugas yang lain kan di wartawan-wartawan baru semuanya diberi tugas, ada yang di balai kota, ada yang di ekonomi, ada yang di pendidikan, ada yang di olahraga. Nah, saya melihat ada yang di olahraga, walaupun itu semua kebijakan dari Pemret redaksi. Jadi penguploadan job desk itu memang dari pemimpin redaksi. Jadi kita sendiri tidak bisa meminta. Di Suara Merdeka pun gitu. Tapi di Suara Merdeka agak berbeda, tapi itu pengecualian ya Mas. Ketika saya di Tribun Jateng itu punya pengalaman di olahraga dari 2015 sampai 2017. Saya di-hire sama Suara Merdeka, waktu itu ditawari ketika saya sudah jadi media sosial gatekeeper waktu itu 2000. Habis PON saya wartawan olahraga Tribun Jateng di PON bulan Novembernya. PON itu sekitar Oktober November saya dipromosikan jadi sosial media gatekeeper waktu itu. Tapi saya karena waktu itu kesenangan saya di lapangan, saya akhirnya menerima tawaran dan mengajukan diri juga. Ketika ada tawaran saya juga langsung mengajukan diri ke Suara Merdeka untuk masuk untuk posisi wartawan olahraga di sana, karena wartawan olahraga di sana kebetulan masih membutuhkan wartawan satu lagi gitu loh di olahraga. Jadi ketika di Suara Merdeka itu sebenarnya kalau saya mendaftar secara langsung pribadi ke Suara Merdeka, ya nanti yang emang menentukan itu Pemret, tapi karena ini khusus jalurnya khusus, saya langsung bisa jadi wartawan olahraga, meneruskan apa yang saya geluti di Tribun Jateng sebelumnya gitu loh Mas Junang. Ya. Oke, lengkap. Siap. Terus kalau buat teman-teman pendengar, mungkin market saya kan anak-anak olahraga ya. Kira-kira ada tips nggak Mas? Anak-anak olahraga yang mungkin tertarik dengan jurnalistik, pengen jadi wartawan, terutama kayak tadi Mas Alfi sempat menyampaikan memang passionnya menulis, itu gimana cara menumbuhkan atau tips triknya lah, siapa tahu teman-teman ada yang tertarik di dunia jurnalistik, apa yang harus mereka persiapkan, karena sebenarnya untuk profesi wartawan itu juga terbuka kan Mas, tidak harus semua jurusan bisa. Nah ya terbuka ya, betul. Tapi apa nih kira-kira tipsnya yang bisa disampaikan? Kalau pengalaman saya waktu itu emang semuanya itu dibentuk ketika kuliah, itu sangat punya peran penting ya dalam membentuk karir seseorang, apa yang pengen digeluti. Jadi ada wartawan yang memang dia sebelum kerja lainnya saya coba wartawan, gitu juga ada. Tapi dia bisa masuk di dunia jurnalistik karena memang dia punya kemampuan menulis. Nah, kalau saya pribadi kemampuan menulis itu memang saya latih sejak masuk di Lembaga Pers Mahasiswa Manunggal itu kan setiap bulan waktu itu punya target untuk menulis beberapa newsletter dan sampai tabloid. Sampai saya jadi redaktur pelaksana juga di 2010. Jadi kegemaran menulis itu nanti membentuk teman-teman mahasiswa yang pengen menjadi seorang jurnalis, apalagi mahasiswa olahraga yang pengen menjadi jurnalis di bidang olahraga. Itu kan dia nyambung banget ketika dia membuat ulasan, dia tahu berapa
teknisnya pelatih misalnya dia mahasiswa PJKR yang fokus di pelatihan olahraga misalnya. Ketika dia menulis olahraga, dia kan bisa lebih menggali narasumber ketika misalnya wawancara sama Mas Danang sebagai pelatih nasional ya. Pelatih futsal nasional, Mas. Jadi pertanyaannya itu bisa semakin dalam karena dia menguasai teknik itu. Ya, ini sebuah keuntungan sebenarnya bagi mahasiswa PJKR UGRIS misalnya untuk kalau pengen di dunia olahraga, di dunia wartawan itu untuk lebih mendalam, tapi tidak bisa langsung ke bidang olahraga sebagai wartawan. Kalau dia selama ditugaskan itu tidak pernah di olahraga juga bisa. Kayak teman saya itu Afri Rismoko itu dia lulusan PJKR UNES, FIK UNES. Dia sarjana olahraga, jadi wartawan, dan harus di balai kota, harus liputan di bidang lain. Dan walaupun beberapa kali juga sekarang di PSIS Semarang, dulu dia kan juga mantan Suara Merdeka, sekarang di Ayo Semarang, dia juga beberapa kali meliput PSIS, tapi bukan pekerjaan yang intinya. Jadi mahasiswa UGRIS yang memang punya dasar kepelatihan misalnya, dasar olahraga, mau menjadi wartawan itu harus nanti rela untuk menulis di bidang lain dulu. Jangan berharap langsung jadi wartawan olahraga. Itu kecuali teman-teman yang di mahasiswa olahraga UGRIS ini daftar di bola.com, Indosport, ataupun Bolanet yang emang khusus olahraga itu langsung nanti larinya ke olahraga. Tapi kalau ke media yang umum kayak Tempo, kayak Suara Merdeka, Jawa Pos, Indo dan lain-lain itu harus siap untuk ditugaskan di yang lain. Jadi kegemaran menulis itu nantinya akan membentuk. Ketika saya di Undip, saya berapa kali mengirim berita walaupun hanya sekali 2 kali tayang di Kompas Kampus waktu itu. Di Kompas itu ada rubrik kampus. Setiap Jumat itu selalu ada tema tertentu. Misalnya tema hari ini soal corona. Kamu membahas soal corona dari perspektifmu sebagai mahasiswa ini. Itu seperti apa. Jadi rajin nulis walaupun nggak beberapa kali nggak tayang itu harus fight untuk nulis itu. Jadi ketika tayang itu rasanya wah lega. Dan waktu itu dari Kompas, dari Suara Merdeka saya nulis itu juga punya pemasukan karena waktu itu setiap tulisan itu juga dihargai nominal tertentu. Jadi sebagai mahasiswa kos, mahasiswa rantau di Semarang, ketika mendapat pemasukan kan senang itu Mas. Seperti itu. Ya, itu bonusnya lah. Tapi jangan dikejar uangnya, dikejar kegemaran nulis dan kebanggaan masuk koran waktu itu. Itu yang. Ya, tapi kan sekarang juga banyak Mas, ketika banyak Instagram bisa ditulis ulasan, Facebook bisa nulis ulasan, atau di blog, atau nulis di Kumparan masuk jadi penulis ada akunnya dan atau Kompasiana itu kan dari sana orang bisa baca tulisan para mahasiswa dan itu juga nantinya jadi portofolio ketika mendaftar di dunia jurnalistik ketika mahasiswa itu tertarik Mas gitu Mas. Jadi itu tipsnya seperti itu. Siap. Perbanyak menulis sama kalau ada kesempatan seperti penelitian jadi surveyor gitu ambil saja karena dengan jadi surveyor atau jadi apa itu jadi surveyor jadi peneliti yang ada proyek apa dari dosen dari teman itu membuat kita bisa berani bertanya kepada masyarakat. Kita punya tugas ini, datang ke masyarakat, ketuk pintu, membawa bahan ini, dan mengajukan permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian. Itu juga membuat mental seorang mahasiswa itu nanti terbentuk secara sendirinya. Gitu. Menulis dan mengikuti memperbanyak jaringan lah. Jaringan dosen yang dosen suka meneliti, kalau bisa ikut nanti terbentuk ketika akhirnya wah saya kok pengen jadi peneliti ya nggak jadi wartawan lah itu nanti
sendiri. Nanti kamu bisa memilih sendiri nanti jadi wartawan atau jadi peneliti atau jadi apa, jadi dosen. Itu akhirnya nanti seorang mahasiswa itu akan menemukan apa yang pengen dituju, Mas. Nah, intinya itu sih, punya niatan ini, usaha, terus memperkuat jaringan, dan akhirnya nanti pasti akan, oh ya udah saya mau jadi wartawan. Itu sih, Mas, yang kalau dari saya. Mantap. Ya, karena saya juga, kalau Mas Alfi ingat, saya pernah dikasih tips juga. Saya kan pengen belajar, Mas, gimana nih bisa nulis. Mas Alfi tuh pernah ngasih chatnya nih, masih ada nih. Buat aja kaidah jurnalistik yang 5W 1H. Oh iya, saya jadi ingat pelajaran zaman dulu sekolah ya kan. 5W 1H. Wah, itu kalau buat pegangan tuh bisa kita menganalisis sebuah situasi, terus kita buat rangkuman tulisannya atau resum tulisannya dari kaidah itu. Memang sangat apa ya, sangat mudah lah dipahami sebenarnya. Tapi semua tinggal keinginan kita ya, kemampuan kita dan keinginan kita untuk mendalami sebuah. Kalau saya sih bahasanya gini, Mas, saya tuh selalu tertarik untuk belajar hal di luar saya, karena itu adalah bagian dari pengembangan. Saya percaya bahwa karir itu nggak cuma ke atas pilihannya, karir itu bisa ke samping, bisa melebar, sehingga pengembangan diri kita untuk belajar banyak hal itu jadi sangat penting, tidak hanya sebatas misalkan public speaking, menulis pun jadi penting, atau mungkin yang lain di lapangan kita praktek action di lapangan juga jadi penting. Artinya sebisa mungkin kita melengkapi pengembangan diri kita masing-masing, karena kebutuhan itu kan juga harus lengkap lah. Semakin lengkap kompetensi kita, saya yakin pekerjaan akan ngikut dengan sendirinya. Itu sih yang saya yakin. Jadi terima kasih Mas Alfi sudah memberikan banyak insight dan wawasan. Tapi kalau saya mau tanya nih, boleh nggak sih cerita sedikit aja, suka dukanya jadi wartawan? Apa suka semua? Apa gimana nih, ada dukanya apa enggak? Iya. Kira-kira gimana, Mas? Suka dukanya sih karena emang passion, jadi semua dilakukan dengan suka. Walaupun saat 2013 saya masih single, itu di profesional ya, saya masih single di Tribun Jateng, saya melakukan semuanya secara senang. Sampai-sampai saya itu punya kos di dekat kantor. Kos saya itu cuma buat mandi sama buat tidur. Jadi saya setiap hari itu selalu di kantor, di lapangan, ketemu Pemret. Waktu itu memang iklimnya di Tribun Jateng itu dibuat semenyenangkan mungkin. Pemimpin redaksi itu tidak ada batasan, masak bareng sampai malamnya, habis deadline itu, habis semua koran jadi, main game bareng-bareng, kan server semua di LAN, main game, ada Pemret, ada layouter, ada wartawan, semua main sampai pagi-pagi, makan makan bareng sama Pemret, kan tentunya dibayar Pemret gitu. Enaknya gitu. Walaupun nantinya ada pesan gini, lagi jam subuh bareng turu, kamu belum tidur, nanti liputannya gimana? Pokoknya jam 8 kamu harus sampai balai kota ya, waktu itu saya di balai kota. Kamu jam 8 harus sampai balai kota. Saya lihat motormu masih di kos, nanti aku gedor pintu kosmu gitu. Pemret saya bilang gitu waktu itu. Karena emang sampai jam 4 pagi baru selesai dari kantor gitu. Nah, itu sukanya itu. Tapi dukanya ya ketika sudah berkeluarga, 2015 kan berkeluarga, punya anak. Nah, kita itu pengen, wah kok sepertinya enak ya jadi manusia normal. Istilahnya di wartawan itu jadi abnormal tuh, karena semua pekerjaan itu bisa dilaksanakan ketika order itu jam 10 malam, ketika sudah sampai rumah. Kan kalau manusia normal itu ya kantoran gitu ya Mas ya. Jam 8 sampai jam 2, dah itu bekerja kan jam 8 sampai jam 2 atau jam 4 gitu. Dah selesai kan, kita di rumah kan langsung bisa istirahat, bisa ketemu anak istri. Nah ini mungkin ada dukanya lah. Jadi wartawan itu emang harus menyiapkan waktu buat pekerjaan. Dan tuntutan pekerjaan itu kan menulis dan wawancara dengan narasumber, dan itu bisa dilakukan jam 8 malam, jam 9 malam ketika kita sudah ada di rumah. Kalau sukanya ya banyak Mas. Sukanya selain itu tadi, selain kebiasaan-kebiasaan yang bagus bersama
pimpinan waktu di Tribun, pimpinan redaksi. Tapi ada juga pimpinan di Suara Merdeka juga tidak sedekat itu. Jadi tetap ada punya jarak apa antara pimpinan sama bawahan itu ada. Tapi ada apa lembaga yang memang batas itu dihilangkan. Jadi membuat sebuah, tapi tetap semua itu baik. Pak Gunawan Permadi di Pemret Suara Merdeka itu juga punya pengalaman bagus, dia lulusan S2 Inggris, terus dia punya kemampuan yang baik, dia punya manajerial yang baik, tapi kan cara-cara pemimpin redaksi itu berbeda-beda. Yeah. Dan semua itu memang bisa diterapkan ke para bawahannya dengan baik gitu, Mas. Yeah. Jadi suka dukanya ya, dukanya tadi waktu itu sangat penting. Ketika saya masih bujangan, belum menikah, saya bisa meluangkan waktu semuanya di kantor waktu itu. Tapi ketika sudah berkeluarga, punya anak, wah kok waktu buat anak setiap harinya cuma segini terus. Nah itu untuk solusinya itu setiap akhir pekan, hari Sabtu atau Minggu ketika libur itu dimaksimalkan untuk keluarga gitu. Itu sih yang mungkin bisa menjadi sebuah pandangan bagi teman-teman mahasiswa yang pengen menggeluti dunia jurnalistik. Tentunya juga kalau masuk ke bola.com, juara.com, ke Bolanet itu juga nanti seperti itu. Ketika ditarget 7 berita, teman-teman mahasiswa yang jadi wartawan di sana tentu akan ada callingan. Tolong kontak pelatih PSIS ini, berikan prediksinya. Itu jam 9 malam itu bisa ketika sudah mau tidur, sudah mau istirahat, ketika ada korlip sudah nelfon itu harus dilakuin itu. Itu sih. Ya bukan duka tapi ya menjadi manusia yang tidak seperti manusia normal biasanya. Ya. Tapi privilege-nya kita bisa punya jaringan banyak, kenal sama pelatih-pelatih nasional, kita dikenal pemain, kita di mata supporter itu wah kok enak berada di belakang gawang, motret, bisa ngupload foto gitu. Itu privilege yang itu memang didapat. Dari saya yang di luar ya, mungkin melihatnya juga salah satu sukanya wartawan tuh aksesibilitasnya jadi luas gitu loh. Artinya kan kalau ada event pakai kokat wartawannya udah kemana-mana ya. Artinya memang ya istilahnya all access semuanya bisa lah gitu. Iya. Dan setiap pekerjaan itu pasti juga ada resikonya ya. Artinya semua tinggal bagaimana kita menjalani ya. Artinya selama kita passion, selama kita suka, mau struggle-nya sesulit apapun ya, pasti kita akan jalani. Dan saya termasuk yang di lapangan dari zaman wasit sudah ketemu Mas Alfi, bahkan sekarang ketika saya jadi pengajar di UPGRIS juga sering berkegiatan yang melibatkan Mas Alfi juga. Jadi ya memang menurut saya relasi jadi sangat penting gitu, dan saya jadi tertarik juga. Wah ini bukan nggak mungkin dong anak-anak olahraga yang mungkin suka jurnalistik bisa menjadikan opsi. Nah, artinya kan opsi itu jangan ditutup, opsi itu harus dibuka karena kita bisa kemana aja. Lagi-lagi pengembangan itu bisa luas gitu loh, nggak cuma harus ke atas di satu bidang, tapi kita bisa melebar ke bidang yang lain. Itu menurut saya. Jadi, wah luar biasa. Terima kasih Mas Alfi sudah meluangkan waktu untuk bercerita, berbagi buat teman-teman. Mungkin terakhir aja, Mas Alfi kasih pesan deh, tips atau apalah buat teman-teman yang mendengar, yang menonton. Terutama yang mungkin konsen atau punya minat di bidang jurnalistik. Apa tipsnya? Mungkin pesan kepada teman-teman mahasiswa itu untuk bisa bergelut di dunia jurnalistik ini, sejak dini perbanyaklah membaca juga. Ketika seperti saya tadi sejak 2002 membaca soccer, bola, apa yang kamu gemari lah, mau baca politik, baca ekonomi, baca olahraga atau baca pendidikan, baca jurnal-jurnal pendidikan, terserah itu. Ketika itu memang kamu pengini dan itu kamu pengen ke sana, itu akan jadi bekal yang bagus. Dengan kamu membaca itu, kamu bisa mengaplikasikannya di tulisan, kamu bisa menulis dengan runtut, nanti
itu berpengaruh kepada ketika kita berbicara kepada publik. Jadi semua itu nanti ada kesinambungannya antara membaca, menulis, dan berbicara. Itu yang bisa diterapkan di dunia jurnalistik ini. Selain itu juga tadi ketika pengen di dunia jurnalistik, teman-teman mahasiswa itu juga harus siap, walaupun mahasiswa olahraga, mahasiswa ekonomi, harus siap ditempatkan dimanapun. Memang punya bekal sebagai spesialis, dia punya teknis di keilmuannya, dan itu hanya diterapkan nanti ketika dia berada di tugas di bidang yang ditugaskan seperti olahraga, ekonomi, ataupun politik. Jadi semua itu harus siap. Dan perbanyak menulis. Menulis apapun ketika ada tema, ada tantangan, sebuah challenge di Kumparan, di Detik, atau di mana, yang ini ada peluang bagi mahasiswa untuk menulis, atau di Suara Merdeka tentunya ya, ada ruang mahasiswa, ruang guru, ruang dosen untuk menulis. Itu menulis aja. Nanti walaupun nanti tidak diterbitkan, kita sudah punya, ternyata pas diterbitkan, yang terbit itu ternyata tulisannya gini. Saya jadi harus nulis begini. Jadi ketika membaca, belum terbit, tapi yang terbit orang lain lah, bacalah tulisan orang lain itu dan pelajari. Tulisan saya kemarin tidak sedalam ini. Tulisan kemarin tidak seruntut ini. Jadi dengan membaca itu kita juga bisa mengevaluasi apa yang kita kerjakan, gitu Mas. Dan terakhir sebagai tips juga untuk menjadi seorang wartawan tuh, mahasiswa juga perbanyak jaringan lah dari sejak di kuliah. Dengan banyak jaringan itu nantinya kita punya banyak kesempatan narasumber gitu lah. Nah, kita kenal sama dosen, kita kenal sama orang bisnis atau mahasiswa yang sukses. Jadi ketika kita sudah bertugas di media itu, kita punya bayangan, ketika saya pengen nulis ini, saya harus ke Pak dosen ini untuk ulasannya, atau saya pengen bikin profil pengusaha Semarang, ternyata teman saya punya usaha yang sukses. Jadi itu jaringan itu penting, dan itu juga nanti dilakukan ketika jadi wartawan, ketika ditugaskan meliput ini, itu binalah jaringan itu secara baik, walaupun cuma ketemu sekali, tapi minta kontaknya setiap hari, mungkin beberapa kali mengabari, atau say gitu aja, biar jaringan itu terjaga, dan ketika kita perlu, kita bisa kontak mereka gitu. Dan itu nanti juga akan berpengaruh ketika, saya kok tidak pengen jadi wartawan, saya kok kenal sama ini, pebisnis ini, saya pengen bisnis ini aja. Nah, dari situ ketika emang passionnya itu tidak di jurnalistik, dan itu kerap banyak terjadi, orang masuk wartawan, dia mencoba, ternyata saya tidak suka, tapi dia punya link ke sini, dia bisa terinspirasi untuk membuat sebuah usaha atau ikut pekerjaan di jaringannya itu, Mas, gitu. Siap. Gitu. Mantap. Jadi jurnalis itu tidak selamanya nanti sampai tua jurnalis. Ketika ada peluang tertentu, saya misalnya ada peluang saya menjadi seorang konsultan atau seorang humas atau PR, di mana saya mungkin akan memikirkan, ternyata saya memang step-nya itu harus ke sini. Ketika sekarang Sabto Haryo, Wesley Huta Galung, dan lain-lain, ketika mereka ditawari jadi komentator di Bein Sport atau di mana, mereka kan bisa keluar di medianya ataupun berjalan beriringan, Mas. Dia tetap menulis, tetap menjadi redaktur, memimpin sebuah organisasi, dan dia juga sebagai di bidang lain di dunia broadcasting gitu. Nah, itu semua bisa berjalan, dua hal bisa berjalan bersama, atau memilih salah satu, jurnalis saja, atau ke bidang lain gitu. Jadi pokoknya ketika masuk itu, ketika umur kita 23, 20 sampai 27, explore aja semuanya. Dan kita harus punya patokan ketika umur kita sudah 30, sudah 35,
tekuni itu. Jangan sampai di 35 itu, wah kok ini ya saya pengen jadi ini aja. Itu sudah nantinya terlambat. Ketika kita sudah punya keluarga, kita harus merintis dari nol di usia 35 atau itu kan sudah sangat terlambat sekali Mas merintis sebuah sesuatu. Tapi ketika bisa berjalan berdua, ketika saya jadi jurnalis, saya juga punya proyek ini, punya bisnis ini, itu bisa dikerjakan. Jadi paradigma kita juga harus dibentuk ketika kita menggeluti ini, fokus di awal. Ketika ada peluang lain yang kita kemungkinan bisa untuk mengerjakan, ambil aja. Gitu. Tapi tetap fokus. Ini jadi yang primer, yang sekunder itu kalau bisa dijalankan berbarengan ya jalankan aja. Itu tadi pokoknya inspirasi saya Sabto Haryo, Wesley Hutagalung, yang sekarang yang saya sering tonton di Dewan Pandit Indonesia setiap hari itu Mas. Mantap. Dan saya punya cita-cita itu masih bisa dikenal nasional lah, cita-cita saya. Tidak hanya di lingkup Jawa Tengah. Ya, luar biasa lengkap sekali penjelasan Mas Alfi. Jadi buat teman-teman yang suka nulis, mungkin suka baca, suka jurnalistik, ini bisa menjadi opsi. Tidak hanya sebatas menjadi profesi, tapi juga bisa jadi batu loncatan, ya kan? Siapa tahu kita bisa terbuka peluang-peluang yang lain. Artinya ciptakan peluang itu. Kalau peluangnya nggak ada, kita sendiri yang harus menciptakan peluang. Dengan cara apa? Menempa diri. Pengembangan diri itu emang badan ini atau diri ini memang harus ditempa terus dengan berbagai pengembangan skill yang lain. Artinya ini bisa menjadi salah satu wawasan juga di The Podcast Virtual. Buat teman-teman yang setia ngikutin, ini pasti akan menjadi insight baru. Karena kemarin mungkin yang topiknya hampir mirip tuh, saya pernah wawancara dengan teman yang di Spokespot juga, yang beliau juga menjadi salah satu komentator juga. Artinya insight-nya yang saya suka itu pasti wawasannya luas gitu. Kayak Mas Alfi, Mas Eskar gitu-gitu yang berada di media gitu, itu pasti mau nggak mau kita harus update, open minded, dan kita harus selalu belajar. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal batasan stopnya di sini, enggak. Tapi itu harus terus. Karena belajar itu kan memang belajar itu kan long life ya, artinya selamanya kita bisa belajar. Terima kasih sekali, luar biasa konten hari ini atau materi hari ini, narasumber apa lagi. Jadi buat teman-teman yang mungkin di lapangan nanti ketemu Mas Alfi, jangan heran lagi, jangan kaget lagi. Inilah salah satu sosok di balik Suara Merdeka. Oke, Mas. Salah satu dari banyak, Mas, dari ratusan orang. Iya, betul. Ya, salah satu kontributor juga lah. Ya, siap. Terima kasih Mas Alfi buat berbaginya, buat ilmu, wawasannya sudah dibagikan di Podcast Virtual. Sukses selalu, sehat selalu. Saya kebetulan posisi masih di Kebumen. Saya masih menunggu Semarang nih bagaimana gitu kan. Kita mau balik ke sana, tapi kok kayaknya isunya masih naik turun, jadi kita tunggu aja. Mungkin nanti Mas Alfi bisa update juga perkembangan di Semarang. Nanti kalau sudah aman ya, saya akan ke sana lah. Ya semoga sih bisa berakhir ya. Siap, semoga bisa. Semoga kita bisa ketemu lagi juga di di momen-momen yang lain. Artinya kita di lapangan. Semoga tetap jalin silaturahmi, komunikasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Alfi sudah mau berbagi. Ya, sama-sama Mas. Sukses selalu dan assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Terima kasih.